Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab 3 Yohanes ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, kemakmuran rohani yang berdampak kepada kemakmuran jasmani. Bagaimana saudara-saudara? Firman Tuhan berkata, yang kemarin kita sudah lihat bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan ada atas orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, atas orang-orang yang memiliki nilai-nilai rohani, kekayaan-kekayaan rohani. Itu pasti, saudara-saudara. Kita melihat di dalam Alkitab satu prinsip bahwa Alkitab tidak pernah melarang, Allah tidak pernah membenci orang menjadi kaya, seseorang menjadi kaya. Salah satu contoh, saudara-saudara, adalah bapa leluhur orang percaya, yaitu Ishak. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 mencatat demikian, saudara-saudara. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, dan seterusnya. Alkitab berkata Ishak ini bukan hanya kaya, tetapi sangat kaya, sangat kaya. Saudara-saudara, dari mana Ishak memperolehnya? Dari berkat Tuhan. Dari mana Ishak memperolehnya? Ketika dia menabur, saudara-saudara. Saudara, prinsip menabur adalah satu prinsip yang berlaku sampai akhir zaman. Selama bumi masih ada, kata Tuhan kepada Nabi Nuh, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti orang menabur dan menuai. Tidak akan pernah berhenti. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Prinsip ini harus kita laksanakan, harus kita alami dalam hidup kita. Orang yang menabur melakukan hal-hal yang baik. Kita melihat saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur mencatat demikian. Mazmur pasal yang ke-126. Mazmur 126. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-5, ayat yang ke-4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Prinsip ini tetap terjadi selama bumi masih ada, kata Tuhan kepada Nabi Nuh. Itu sebabnya prinsip untuk diberkati oleh Tuhan, menjadi kaya, kekayaan rohani yang berdampak kepada kemakmuran jasmani, menabur. Kita harus menabur perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam konteks jemaat di Korintus, menabur di sini adalah memberikan
kepada orang-orang yang memerlukannya. Kepada orang-orang yang memerlukannya. Saudara-saudara, betapa penting ketika kita menabur, memberi, berbagi berkat dengan orang yang lebih susah dari kita. Berbagi berkat, berbagi rejeki dengan orang yang miskin. Firman Tuhan berkata, kita sedang menabur. Kita sedang menabur. Dan firman Tuhan berkata, menabur banyak pasti akan menuai banyak. Menabur sedikit juga menuai sedikit. Saudara-saudara, ini prinsip Alkitab tidak akan pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Tuhan yang berkata, Allah yang berfirman demikian. Allah yang berfirman demikian. Memang secara logika kita mungkin berpikir, mana mungkin sudah mengeluarkan banyak malah akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tetapi Allah yang berjanji, Allah pasti akan menggenapi janjinya. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu cara Tuhan. Tetapi itu pasti akan terjadi dan telah dialami oleh sekian banyak orang yang menabur perbuatan baik kepada sesama. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 berkata demikian. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah nasihat firman Tuhan. Saudara-saudara, kekayaan rohani yang dimiliki oleh Gaius adalah dia suka memberi tumpangan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang Kristen yang sedang dianiaya, sedang dikejar-kejar, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain pada waktu itu. Gaius, dia suka menampung mereka, memberi mereka makan, memberi mereka minum untuk beberapa waktu lamanya. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Gaius tidak menjadi bangkrut, Gaius tidak menjadi rugi, tetapi malah dia semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, prinsip ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat berkat Tuhan secara jasmani dinyatakan dalam hidup kita, mari kita menabur perbuatan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.